Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Welda Maulani dan ini adalah video kegiatan asistensi mengajar saya. Supaya penonton lebih nyaman, izinkan saya menggunakan mikrofon. Oke? Oke, nah jadi di sini saya akan menceritakan tentang apa aja sih kegiatan saya di program asistensi mengajar di sekolah SMP Negeri 1 Banjarmasin. Nah, langsung aja kita mulai. Swipe up, set. Nah, sebelum kita lanjut ke topik utama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih detail. Nama saya Ahmad Welda Maulani. Lahir di Palangkaraya, tanggal 1 Mei tahun 2002. Dan saat ini, saya sedang berkuliah di program studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Nah, setelah saya memperkenalkan diri, mari kita lanjut ke topik utama. Pertama-tama, saya akan membacakan profil singkat dari sekolah mitra yang dipilihkan oleh Prodi kepada saya, yaitu SMP Negeri 1 Banjarmasin. Nah, SMP Negeri 1 Banjarmasin adalah salah satu satuan pendidikan yang berakreditasi A di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berlokasi di Jalan Batu Tiban, nomor 23, Komplek Mula Warman, Teluk Dalam, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, sekarang kita memasuki ke cerita saya. Ngapain aja sih atau apa sih yang dikerjain di sekolah selama asistensi mengajar? Nah, jadi sebelum turun ke sekolah, kami diberi pembekalan. Kalau diceritain satu-satu pembekalannya gimana? Kayaknya durasi videonya kepanjangan deh. Jadi pada intinya, isi pembekalannya itu tentang bagaimana cara memilih metode pembelajaran yang tepat, model pembelajaran yang tepat, merangkai modul pembelajaran atau RPP yang tepat, sampai cara berpikir untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai kendala. Setelah melalui pembekalan pertama, untuk pertama kalinya kami para mahasiswa turun ke sekolah, yaitu pada tanggal 13 Maret tahun 2023. Kegiatan pertama yang kami ikuti adalah pelepasan mahasiswa asistensi mengajar yang dilepas oleh Bapak Dr. Agus Salim SAG MPD. Nah, di dalam acara pelepasan itu ada banyak yang dibahas. Mulai dari kalender akademik sekolah, terus peraturan-peraturan sekolah, tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Jadi para mahasiswa ya harus ngikutin semuanya. Lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu observasi ke kelas-kelas bersama Guru Pamong. Guru Pamong saya adalah Ibu Diska Dewi Oktavia SPD. Saya bersyukur banget sih dapat Guru Pamong seperti beliau. Sudah ramah, santai, tapi nggak dilepas gitu. Enak. Gimana ya? Susah sih ngejelasinnya, tapi ya intinya enak lah, santai gitu. Itulah. Nah, kemarin itu diajak Ibu Diska masuk ke beberapa kelas 8. Karena ya memang saya dapat pembagian di kelas 8. Saya disuruh milih itu, kelas mana yang nantinya dipakai buat ambil nilai praktik ngajar. Jadi setelah beberapa hari observasi itu, saya menemukan beberapa kelas. Nah, sebelum kita lanjut ke kelas-kelas tadi, nah kemarin itu Ibu Diska ngasih kepercayaan nih ke saya nih, buat nyelesain musik iringan tari buat lomba FLS 2N, cabang lomba tari kreasi. Jadi saya ikutan deh ke latihan tari, ngelihat para penarinya sama penggarapnya. Terus Ibu Diska juga ngarahin juga sambil ngegarap juga. Dan ternyata musik yang dipakai latihan ini ternyata belum selesai dan lombanya udah deket harinya. Jadi ya mau gak mau ya harus dilanjutin, dan si penggarap aslinya gak bisa ngelanjutin, jadi harus saya deh yang ngelanjutin. Jadi kemarin tuh saya minta izin sama yang menggarap musiknya buat ngelanjutin sampai selesai gitu. Dan syukur alhamdulillahnya si penggarap bersedia nih buat musiknya diserahin ke saya nih. Jadi ya udah, saya minta kirimin filenya, terus saya kerjain dah di rumah. Singkat cerita, selesailah musiknya dalam waktu semalam. Nah, terus lanjut ke hari H, yaitu tanggal 16 Maret tahun 2023. Nah, pada hari itu lomba FLS 2N cabang tari dilaksanakan. Dan syukur alhamdulillah tidak banyak kendala sih, cuma ya waktu yang ngaret aja. Tapi penampilan lancar kok, bagus aja sih. Oh iya,
Kayaknya sih nggak ada salahnya kan kalau saya kasih cuplikannya nih musiknya nih. Ini musiknya. Selamat mendengarkan. Nah, setelah mendengarkan musik tadi, kita anggap cerita FLS 2N sudah selesai. Kita kembali masalah kelas-kelas tadi. Oke? Ya, lanjut. Pada tanggal 20 Maret, saya memutuskan masuk ke satu kelas buat latihan menggunakan modul pembelajaran yang sudah didiskusikan dengan Ibu Diska. Setelah beberapa saat menjalani latihan praktik mengajar, saya menemukan beberapa kendala nih. Jadi setelah saya latihan ngajar itu, saya berdiskusi nih sama Ibu Diska. Dan ternyata memang saya banyak kurangnya sih. Karena ya baru pertama kali juga kan pakai modul pembelajaran. Nah, enaknya Ibu Diska ini langsung ngasih tahu nih, kamu itu kurangnya di sini, ini. Nah gitu. Jadi saya langsung paham gitu loh, langsung jadi evaluasi buat diri saya sendiri. Tapi sayangnya saya nggak bisa lagi tuh ngebenerin cara ngajar saya di bulan Maret. Karena di akhir Maret sudah masuk bulan puasa. Jadi ya ketunda deh 1 bulan. Singkat cerita, setelah bulan puasa di awal Mei, tanggal 9 itu masuk ke masa refleksi mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Nah, dosen pembimbing lapangan saya adalah Bapak Najamuddin MPD. Jujur saya juga salut dengan beliau ini karena di tengah-tengah kesibukan beliau bisa meluangkan waktu nih buat saya berkonsultasi, padahal beliau sibuk banget gitu. Nah, jadi saya ceritain aja tuh semua kendala saya kan pada saat latihan ngajar di kelas. Apa aja kendalanya, apa aja yang susah gitu. Tanyain sama Pak Naja gitu. Dan banyak juga sih masukan dari beliau dan luar biasa banget buat evaluasi ke diri sendiri kan. Selain diceritain, saya tunjukin juga tuh video saya pada saat latihan ngajar di kelas. Dan memang mungkin cara komunikasi saya yang agak kurang, jadi terkesan kurang menarik bagi siswa gitu. Itu sih kalau dari Pak Naja untuk refleksi pertama. Nah, terus pada tanggal 16 dan 17 Mei, saya putuskan untuk mengambil nilai. Jadi pada saat ambil nilai itu nanti disaksikan oleh Ibu Diska langsung dan saya merekam video untuk dikirimkan ke Bapak Naja karena Bapak Naja sedang berhalangan untuk hadir karena beliau berada di Semarang. Setelah mengambil nilai pada tanggal 16 dan 17, nah itu kan pengambilan nilai praktik mengajar 1. Nah, jadi saya putuskan lagi nih, di tanggal 22 Mei saya ambil nilai praktik mengajar yang kedua. Nah, kali ini saya menggunakan modul pembelajaran lanjutan dari pertemuan yang pertama tadi. Nah, jadi untuk pengambilan nilai yang kedua ini, saya hanya merekam video, kemudian dikirimkan kepada Ibu Diska dan Bapak Naja. Kenapa? Karena Ibu Diska dan Pak Naja sedang berhalangan hadir dan saya pun harus segera pulang ke kampung karena ada sesuatu gitu. Nah, jadi mau gak mau ya harus cuma lewat video. Dan syukur alhamdulillah banget nih, Ibu Diska sama Bapak Naja tidak keberatan dengan metode penilaian yang cuma lewat video. Ya mau gimana lagi kan, soalnya gak sempat lagi. Karena di tanggal 25 itu semua kelas 8 ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimana itu nanti ada acara yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi gak belajar mereka, tapi berkegiatan sesuai dengan acara sekolah. Nah, dengan selesainya pembelajaran di tanggal 22 itu, yang saya ambil nilai itu, maka selesailah sudah cerita tentang saya mengajar di kelas. Tapi belum selesai lah ya. Masih ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di proyek ini atau di acara ini, saya bersama rekan saya satu prodi, yaitu Laila Munajat, dipercaya oleh guru untuk bisa mengkoordinir siswa saat sesi gladi lomba fashion show. Tema fashion show yang diangkat oleh sekolah pada proyek ini cukup unik, yaitu menggunakan barang-barang bekas untuk bisa menjadi sebuah kostum.
Jadi siswa itu diberi kebebasan buat mengeksplor kreativitas mereka. Gimana caranya dari barang-barang bekas atau barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa menjadi sebuah kostum yang bagus. Keren kan? Unik gitu. Nah, setelah proyek selesai, ya sudah hampir tidak ada lagi tuh pembelajaran karena sudah mendekati perpisahan. Jadi ya kemarin itu saya cuma disuruh mengawas kelas aja karena guru-guru pada rapat semua. Jadi yang free kan cuma mahasiswa nih. Jadi mahasiswa yang diarahkan untuk masuk ke kelas biar siswa tetap tertib di dalam kelas, nggak ribut, nggak kesana kemari. Itu di tanggal 31 Mei. Nah, setelah tanggal 31 Mei itu saya sudah tidak bisa lagi berhadir ke sekolah karena ada sesuatu yang tidak dapat tinggalkan di kampung halaman. Ya memang sebenarnya berat sih. Karena ya di sisi lain kan asistensi mengajar ini merupakan kewajiban saya juga, tapi keluarga di kampung halaman juga mau gak mau ya harus kesana juga. Ya saya minta izin tuh sama koordinator asistensi mengajar, dosen pembimbing saya, terus sama guru pamong juga, dan alhamdulillah saya diizinkan. Nah, sebelum saya tutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam asistensi mengajar ini, terutama kepada pihak sekolah SMP Negeri 1 Banjarmasin, kepada Ibu Diska. Saya ucapkan terima kasih atas berbagai ilmunya dan berbagai arahannya sehingga saya tidak kebingungan dalam menjalankan asistensi mengajar di SMP Negeri 1. Kemudian kepada Bapak Naja, saya ucapkan terima kasih banyak atas berbagai ilmunya yang luar biasa, arahannya yang mantap sekali, dan seluruh jajaran yang terlibat dalam MBKM asistensi mengajar ini, saya ucapkan terima kasih atas pengalamannya yang luar biasa. Oke, swipe up, set. Nah, sebelum kita akhiri video ini, mari kita saksikan video random berikut ini. Set. Nah, jadi kami sedang berada di Sampai 1 Banjarmasin. Nah, kami beremian di sini guys saya. Nah, mahadangnya apa? Menunggu apa guys? Mahadangi ditanda tanganakan. Nah, Subtitlenya ada di bawah. Situ. Mohon maaf kami menggunakan bahasa daerah dan di sini ada beberapa teman-teman kita juga. Yang lagi stres. Halo. Halo. Ya, yang lagi apa? Stres. Ya, nih nanti akan saya masukkan di video laporan saya. Nah, jadi nah ini ada juga mengikut HP guys saya. Nah, ini rame banget nih. Deh bagus banget sekolahnya. Ada bilang aja aku nih. Mau nah ada kolamnya juga. Ada penduponya, ada. dulu di sini ada lele, Bang. Dulu di sini ada lele, Pak. Tapi sudah diambil lelenya. Tidak ada lelenya. Sudah dikuras lelenya, Pak. Oh, lelenya udah menghilang aja. Nah, terus ada daunan itu. Nah, itu jadi infonya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.